Di reuni SMA, suamiku mengejekku di depan semua orang. Walaupun lulusan terbaik, dia cuma jadi ibu rumah tangga beban suami. Seminggu kemudian, perusahaannya terancam bangkrut karena investor rahasia menarik dana triliunan. Besoknya, dia pucat pasi melihatku memimpin rapat direksi, siap menunjukkan bukti kehancurannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di Bintaro selalu dimulai dengan kelembapan yang lengket dan simfoni suara yang sudah sangat kuhafal. Deru motor pengantar paket yang ngebut di polisi tidur, teriakan tukang roti, dan tentu saja, drama pagi hari di dalam rumahku sendiri. Jam dinding digital di dapur menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Aku sudah bangun sejak pukul 4. Sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan bahkan setelah hidupku berubah drastis beberapa tahun terakhir. Ibu, kaos kaki yang gambar superhero di mana? Teriak anakku dari lantai atas. Suaranya panik, tipikal anak SD yang merasa dunia akan kiamat jika seragamnya tidak sempurna. Aku menghela napas, meletakkan spatula kayu yang sedang kugunakan untuk mengaduk nasi goreng. Di laci kedua, sayang. Di bawah tumpukan seragam futsal, jawabku, sedikit mengeraskan suara agar terdengar sampai ke lantai 2. Aku kembali fokus pada wajan, memastikan bumbu nasi goreng kampung kesukaan keluargaku tercampur rata. Di cermin kecil yang tergantung di dekat kulkas, aku melihat pantulan diriku. Seorang wanita berusia 30-an akhir dengan rambut dicepol asal-asalan, mengenakan daster batik katun yang warnanya sudah agak pudar karena terlalu sering dicuci. Tidak ada riasan di wajah, hanya sisa kantung mata karena semalam aku harus memantau penutupan pasar saham Amerika hingga dini hari. Ini adalah seragamku. Ini adalah topengku. Sari, si ibu rumah tangga biasa yang tinggal di kompleks perumahan kelas menengah di Bintaro sektor sekian. Setelah kerusuhan pagi, memastikan anak sarapan, mengecek buku PR-nya, dan mencium tangan suamiku yang berangkat kerja dengan terburu-buru, rumah akhirnya menjadi sunyi pada pukul 7. Tapi tugasku sebagai ibu rumah tangga biasa belum selesai. Aku mengambil tas belanja ramah lingkungan yang tergantung di belakang pintu dapur dan melangkah keluar pagar. Target pagi ini, tukang sayur keliling yang biasa mangkal di ujung jalan kompleks. Bu Sari, tumben agak siangan. Bu, sapa Bu Tati, tetangga sebelah rumah yang hobinya memantau pergerakan warga kompleks lebih ketat daripada CCTV pos satpam. Dia sudah berdiri di sana, memilih cabai rawit sambil matanya melirik ke arahku. Aku tersenyum tipis, senyum sopan standar yang kugunakan untuk basa-basi. Iya nih, Bu Tati. Tadi anak agak rewel nyari buku catatannya. Aku mulai memilih bayam dan jagung manis. Di kepalaku, aku sedang tidak memikirkan menu sayur bening untuk nanti siang. Pikiranku sedang melayang pada laporan kuartal ketiga yang harus kureview sebelum rapat jam 10 nanti. Enak ya jadi Bu Sari, celetuk seorang ibu lain yang sedang menimbang tomat. Di rumah terus, santai. Nggak kayak kita-kita yang harus buru-buru ngantor ke Sudirman. Macetnya itu loh, bikin tua di jalan. Kata-kata itu jelas sebuah sindiran halus, dibungkus dengan nada iri yang dipaksakan. Di mata mereka, aku adalah wanita yang beruntung karena hanya di rumah. Tapi di saat yang sama juga dipandang sebelah mata karena dianggap tidak produktif secara finansial. Mereka mengira suamiku yang bekerja keras menanggung semua beban ekonomi keluarga sendirian. Alhamdulillah, disyukuri saja, Bu, jawabku singkat, tidak ingin memperpanjang obrolan yang tidak substansial ini. Aku membayar belanjaanku, mengangguk sopan pada para tetangga yang masih asyik bergunjing, dan segera berjalan pulang. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu pagar dan pintu utama dengan rapat. Detik itu juga, postur tubuhku berubah. Bahu yang tadi agak membungkuk santai kini tegak. Langkah kakiku menjadi lebih tegas. Aku berjalan melewati ruang tamu, menuju sebuah pintu di dekat ruang keluarga yang terlihat seperti pintu gudang biasa. Aku menempelkan ibu jariku pada pemindai biometrik yang tersamar di gagang pintu. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu tebal itu terbuka. Udara dingin dari AC sentral langsung menyambutku. Ruangan ini kedap suara, dindingnya dilapisi material peredam kualitas studio. Tidak ada lagi daster pudar.
Aku segera menggantinya dengan blus sutra yang nyaman namun terlihat profesional. Meskipun bawahanku masih celana kulot rumah yang santai. Siapa yang peduli? Toh, rapat nanti hanya via Zoom dan aku tidak berencana menyalakan kamera. Meja kerjaku bukanlah meja makan penuh remah roti, melainkan sebuah meja kayu jati besar berbentuk L. 3 monitor beresolusi 4K menyala serentak, menampilkan grafik pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, yang baru dibuka, data real-time pasar kripto global, dan dashboard kinerja perusahaan yang kubangun dari nol, Nusantara Quantum. Inilah duniaku yang sebenarnya. Aku bukan sekadar Sari si ibu rumah tangga. Aku adalah pendiri dan CEO dari startup teknologi yang 3 bulan lalu baru saja mencapai status unicorn, perusahaan dengan valuasi di atas $1 miliar Amerika. Kami bergerak di bidang komputasi kuantum dan kecerdasan buatan untuk analisis big data. Klien kami bukan sembarangan. Mulai dari bank sentral di Asia Tenggara hingga perusahaan logistik multinasional. Tapi di Bintaro ini, tidak ada yang tahu. Bagiku, anonimitas ini adalah kemewahan. Aku bisa belanja sayur tanpa harus dikejar wartawan majalah bisnis. Aku bisa menjemput anakku sekolah tanpa ada yang meminta proposal investasi. Aku duduk di kursi ergonomis yang harganya mungkin setara dengan motor Matic Second. Tanganku bergerak lincah di atas keyboard mekanik, membalas belasan email penting yang masuk sejak semalam. Ponsel khusus kerjaku, sebuah smartphone hitam tanpa casing yang mencolok, bergetar di atas meja. Nama, Reza CEO Nusantara Quantum, muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan mode loudspeaker, sambil mataku tetap memindai grafik saham. Pagi, Reza. Bagaimana update pagi ini? Suara Reza terdengar jernih dan to the pound di seberang sana. Selamat pagi, Bu Sari. Laporan kinerja tim AI sudah saya kirim ke email Ibu. Tapi ada satu hal mendesak yang perlu Ibu putuskan segera. Apa itu? Tanyaku sambil membuka email yang dimaksud Reza di monitor sebelah kiri. Pihak Gemilang Group menghubungi saya lagi pagi ini. Ini sudah ketiga kalinya dalam minggu ini, Bu. Direktur utama mereka, Pak Miko, mendesak untuk bisa bertemu langsung dengan Ibu. Mereka mengajukan proposal merger, atau setidaknya suntikan dana segar. Jari telunjukku berhenti bergerak di atas mouse saat mendengar nama itu. Miko. Dan perusahaannya, Gemilang Group. Aku bersandar di kursiku, menatap langit-langit ruangan sejenak. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibirku. Miko. Gumamku pelan, lebih pada diri sendiri. Nama itu membawa kembali kenangan masa SMA belasan tahun lalu. Miko, si ketua OSIS yang populer, anak orang kaya yang selalu merasa dunia berputar di sekelilingnya. Dulu, kami sempat dekat, bahkan bisa dibilang pacaran, sebelum akhirnya sifat aslinya yang arogan dan gila hormat membuatku muak. Dia selalu meremehkan ambisiku. Baginya, perempuan sepintar apapun, ujung-ujungnya hanya akan berakhir di dapur. Bu Sari, masih di sana? Suara Reza menyadarkanku. Ya, saya dengar, Za, jawabku tenang. Apa alasan mereka kali ini? Bukankah bulan lalu kita sudah menolak halus tawaran mereka karena fundamental perusahaan mereka yang kacau? Betul, Bu. Tapi sepertinya kondisi mereka makin parah. Rumor di pasar, mereka gagal bayar bunga obligasi bulan ini. Mereka butuh penyelamat, dan mereka melihat Nusantara Quantum sebagai satu-satunya harapan karena cash flow kita yang sangat sehat. Aku memutar kursi menghadap jendela besar yang tertutup tirai blackout. Gemilang Group adalah perusahaan warisan keluarga Miko. Dulu raksasa di bidang properti dan retail, tapi di tangan Miko yang lebih suka pencitraan daripada pembenahan manajemen, perusahaan itu perlahan tapi pasti menuju jurang kehancuran. Reza, kataku dengan nada datar namun tegas. Jangan tolak mereka secara langsung dulu. Katakan pada mereka bahwa Ibu S sedang mempertimbangkan proposalnya, tapi jadwalnya sangat padat. Baik, Bu. Jadi kita gantung dulu? Ya, gantung mereka. Biarkan mereka merasa punya harapan. Semakin tinggi mereka berharap, semakin sakit saat jatuh nanti. Aku terdiam sejenak, lalu menambahkan instruksi lain. Dan satu lagi, Za, tugaskan tim analis senior untuk menggali lebih dalam lagi tentang Gemilang Group. Aku mau data yang lebih detail daripada sekadar laporan keuangan publik.
Cari tahu utang-utang tersembunyi mereka, vendor yang belum dibayar, dan kalau ada, skandal manajemen yang mereka tutupi. Siap, Bu Sari. Saya akan bentuk tim khusus hari ini juga. Ada lagi, Bu? Cukup untuk saat ini. Kita bicara lagi nanti siang setelah saya selesai review laporan ini. Baik, Bu. Sambungan telepon terputus. Aku kembali menatap layar monitor. Grafik saham gemilang grup di bursa sedang berwarna merah menyala, menunjukkan tren penurunan yang tajam. Miko, bisikku pelan. Dulu kamu bilang aku nggak akan jadi apa-apa. Sekarang, nasib perusahaan warisan bapakmu ada di tangan perempuan berdaster yang kamu remehkan ini. Aku kembali fokus bekerja, menyelami lautan data dan angka. Di luar sana, matahari Bintaro semakin terik, dan para tetangga mungkin masih mengira aku sedang bersantai menonton televisi sambil melipat pakaian. Biarlah mereka berpikir begitu. Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Siang hari itu, setelah menyelesaikan sesi rapat virtual maraton dengan tim pengembang di India dan Singapura, aku menyempatkan diri untuk makan siang. Menunya sederhana, sisa sayur kemarin yang kuhangatkan dan sepotong tempe goreng. Aku makan di meja makan biasa di luar ruang kerjaku, kembali mengenakan daster yang tadi sempat kutanggalkan. Ponsel pribadiku, ponsel yang kugunakan untuk urusan sekolah anak, grup keluarga, dan pesanan galon air, bergetar hebat di atas meja makan. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, menandakan rentetan pesan masuk yang tiada henti. Aku mengernyit. Siapa yang mengirim pesan sebanyak ini di jam istirahat makan siang? Dengan enggan, aku meraih ponsel pintar yang layarnya sudah retak sedikit di bagian ujung. Notifikasi hijau dari aplikasi WhatsApp memenuhi layar. Sumber keributan itu ternyata berasal dari sebuah grup yang sudah lama aku bisukan notifikasinya, alumni SMA 20 Jakarta Angkatan 2010. Grup ini biasanya sepi, hanya ramai kalau ada yang ulang tahun, ada berita duka, atau ada yang numpang promosi jualan MLM. Tapi hari ini, jumlah pesan yang belum terbaca melonjak sampai ratusan hanya dalam waktu 1 jam. Penasaran, aku membuka grup tersebut. Jempolku menggulir layar ke atas dengan cepat, mencoba mencari awal mula kehebohan ini. Ternyata, sang admin grup, Dinda, yang dulu sekretaris OSIS dan sekarang sepertinya menjadi ibu sosialita paruh waktu, baru saja memposting sebuah undangan digital yang sangat mencolok. Kilauan undangan reuni akbar 1 dekade kilauan SMA 20 Jakarta Angkatan 2010. Teman-teman tersayang, nggak kerasa ya sudah 10 tahun kita lulus. Kangen nggak sih sama masa-masa putih abu-abu? Yuk, kita kumpul lagi, nostalgia bareng, dan update kesuksesan masing-masing. Waktu, Sabtu depan, pukul 19 WIB tempat, Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan dress code, touch of batik glamour. Akan ada door prize menarik dan hiburan band papan atas. Don't miss it, guys. RSVP ke Dinda ya. Aku menatap undangan digital yang penuh dengan hiasan glitter virtual itu. Hotel Mulia, Senayan, untuk ukuran reuni SMA angkatan kami yang sebenarnya tidak terlalu kompak. Lokasi ini terasa sangat berlebihan. Biaya sewanya pasti fantastis. Benar saja, di bawah undangan itu, Dinda menambahkan pesan lagi, tenang guys, untuk venue dan catering mewah ini, kita dapat sponsor tunggal dari teman kita yang paling sukses. Siapa lagi kalau bukan? Pak Direktur Miko. Tanda tepuk tangan, tanda tepuk tangan, tanda tepuk tangan. Terima kasih banyak ya Miko, sudah mau traktir kita semua. Ah, Miko lagi. Rupanya dia sedang butuh panggung untuk memvalidasi egonya yang sedang terluka karena bisnisnya yang morat-marit. Mengadakan pesta mewah saat perusahaan sedang krisis adalah taktik klasik untuk menutupi kebangkrutan dan meyakinkan investor bahwa semuanya baik-baik saja. Miko sedang memainkan peran itu dengan sempurna. Pesan-pesan setelahnya berisi pujian setinggi langit untuk Miko. Wah, gila sih Miko. Sukses berat nih Pak Bos. Thanks banget Mik. Jadi nggak enak nih ditraktir di hotel bintang 5. Mantap bro, kelihatan banget ya bedanya yang jadi pejabat korporat. Dan kemudian, sang bintang utama muncul di chat. Miko mengirim sebuah foto. Bukan foto wajahnya, melainkan foto tangan yang mengenakan jam tangan Rolex emas, memegang setir mobil dengan logo Porsche yang terpampang jelas.
Latar belakangnya adalah gedung-gedung pencakar langit SCBD yang diambil dari balik kaca mobil. Captionnya singkat tapi syarat kesombongan. Miko, santai aja guys. Rezeki itu harus dibagi. Lagian kangen juga sama kalian semua. Gue tunggu ya kehadirannya. Wajib datang semua. Aku hanya memutar bola mata membaca pesan itu. Tipikal Miko, pamer terselubung. Tapi pesan Miko berikutnya membuat darahku sedikit mendidih. Miko, terutama buat teman-teman yang selama ini mungkin cuma sibuk di rumah aja, kayak Sari misalnya. Datang ya Sar. Sekali-kali keluar rumahlah, refreshing. Kapan lagi bisa makan enak gratis di hotel mewah kan? Biar nggak masak terus di dapur. Haha. Aku terdiam menatap layar ponsel. Emoji tertawa di akhir kalimatnya terasa seperti sebuah tamparan. Dia sengaja mengetek namaku. Dia sengaja menjadikanku contoh, teman yang tidak sukses, di depan ratusan anggota grup lainnya. Suasana grup yang tadinya ramai mendadak hening beberapa detik. Beberapa teman mungkin merasa canggung dengan candaan Miko yang kelewat batas itu. Tapi kemudian, beberapa pengikut setia, Miko mulai menimpali dengan emoji tertawa, seolah-olah menghina ibu rumah tangga adalah lelucon paling lucu sedunia. Tanganku gemetar karena menahan emosi. Bukan karena aku malu menjadi ibu rumah tangga, aku bangga dengan peranku sebagai ibu dan istri. Tapi aku marah karena dia merendahkan pilihan hidup seseorang hanya berdasarkan asumsi dangkalnya. Dia pikir karena aku tidak pernah pamer pencapaian di media sosial, berarti hidupku menyedihkan dan hanya berkutat di sekitar kompor dan kasur. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia suruh makan enak gratis, ini bisa membeli hotel tempat reuni itu diadakan jika aku mau. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang memburu. Jari-jariku melayang di atas keyboard virtual, hendak mengetik balasan yang pedas. Aku ingin sekali membungkam mulut sombongnya itu. Aku ingin bilang bahwa akulah Ibu S, yang sedang dia kejar-kejar untuk menyelamatkan perusahaannya. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Membongkar identitasku sekarang hanya akan merusak rencana besar yang sudah kususun. Balas dendam terbaik bukanlah lewat debat kusir di grup WhatsApp. Balas dendam terbaik adalah membiarkan dia menggali kuburannya sendiri. Aku menghapus ketikan marahku. Sebagai gantinya, aku mengetik balasan singkat yang sangat sopan, khas seorang ibu rumah tangga yang penurut. Sari, wah, terima kasih undangannya, Dinda dan Miko. Insya Allah kalau tidak ada halangan mendesak di rumah dan anak sudah aman, saya usahakan datang ya. Sukses terus buat Miko. Send. Aku meletakkan ponsel itu dengan sedikit kasar di atas meja. Nafsu makanku hilang seketika. Nasi goreng di piringku sudah dingin. Oke, Miko, gumamku sambil berdiri dan merapikan dasterku. Kamu mau panggung? Kamu mau pertunjukan? Aku akan datang. Aku akan melihat langsung betapa suksesnya dirimu di istana pasir yang sedang kamu bangun itu. Aku kembali masuk ruang kerjaku, mengunci pintu dari dalam. Kali ini, aku tidak langsung duduk di depan komputer. Aku berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan, menatap bayanganku sendiri. Sari si ibu rumah tangga sudah cukup bersabar. Sekarang, giliran Sari sang CEO yang mengambil alih kemudi. Aku akan datang ke reuni itu, bukan untuk makan gratis, tapi untuk memastikan bahwa kejatuhan Miko akan menjadi tontonan paling spektakuler tahun ini. Sabtu malam tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Sejak sore, grup WhatsApp alumni sudah meledak dengan ratusan foto selfie teman-teman yang sedang bersiap. Ada yang pamer sedang di salon, ada yang memotret gaun queen berkilauan di atas kasur, dan tentu saja, ada Miko yang memposting foto kunci mobil mewahnya dengan caption, "On the way." Jangan telat ya. Guys, time is money. Aku berdiri di depan lemari pakaianku yang luas. Bukan lemari di kamar tidur utama, melainkan walk-in closet tersembunyi yang hanya bisa diakses dari ruang kerjaku. Di sini berderet koleksi pakaian dari desainer ternama dunia, mulai dari blazer Armani untuk rapat direksi hingga gaun malam Chanel yang hanya kupakai saat gala bisnis di luar negeri. Namun, tanganku melewati semua kemewahan itu. Malam ini, peranku adalah Sari si ibu rumah tangga biasa. Aku tidak boleh terlihat terlalu miskin hingga mengundang rasa iba yang merendahkan, tapi juga tidak boleh terlihat kaya raya hingga membongkar penyamaranku.
Pilihanku jatuh pada sebuah dress batik tulis, selutut berwarna coklat tanah. Potongannya sederhana, sopan, dan timeles. Batik ini sebenarnya mahal, karya pembatik legendaris dari Solo yang harganya bisa membiayai hidup satu keluarga selama sebulan. Tapi bagi mata awam yang hanya mengenal merek fashion mentereng dari logo besarnya, baju ini akan terlihat kuno dan biasa saja. Sangat pas. Ibu mau pergi kemana? Tanya anakku yang sedang menonton televisi di ruang tengah saat aku keluar. Ibu mau reuni sebentar, ketemu teman-teman lama SMA. Kamu di rumah sama ayah dulu ya, nak? Jawabku sambil mengusap kepalanya. Suamiku, yang tahu persis siapa aku sebenarnya dan mendukung penuh setiap langkah, perang, bisnisku, hanya mengedipkan sebelah mata dari balik koran yang dibacanya. Hati-hati, Bu CEO. Jangan sampai mereka jantungan duluan sebelum waktunya. Bisiknya pelan sambil tersenyum geli. Aku memanggil taksi online biasa, bukan mobil dinas kantor dengan sopir pribadi. Perjalanan menuju Senayan cukup padat. Lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta berkelap-kelip di balik jendela mobil, seolah menyemangatiku untuk panggung sandiwara malam ini. Tiba di lobi hotel mulia, atmosfer kemewahan langsung menyergap. Wangi pewangi ruangan berkelas, lantai marmer yang dipoles hingga seperti cermin, dan deretan mobil mewah yang antre di valet parking. Aku turun dari taksi online di tengah himpitan mobil-mobil sport itu. Petugas doorman sempat menatapku sekilas dengan tatapan datar, berbeda dengan bungkukan hormat yang ia berikan pada wanita berbaju merah yang turun dari Alphard di depanku. Ah, diskriminasi kelas yang klasik. Aku melangkah menuju Grand Ballroom. Di depan pintu masuk yang megah, banner besar bertuliskan, Reuni Akbar Angkatan 2010, terpampang norak dengan foto Miko di tengah-tengahnya. Seolah-olah ini adalah acara fan meeting dirinya, bukan reuni sekolah. Begitu pintu ballroom dibuka, hawa dingin AC yang menusuk tulang dan suara riuh rendah percakapan langsung menyambutku. Ruangannya megah, dihiasi lampu kristal raksasa. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan centerpiece bunga segar yang wangi. Sari, ya ampun, sumpah lo datang. Suara cempreng itu milik Dinda. Dia berlari kecil menghampiriku dengan gaun malam panjang yang menyapu lantai. Dinda memelukku sekilas, pelukan cipika-cipiki yang tidak menempelkan pipi karena takut bedaknya luntur. Hai, Din. Iya, kan diundang, jawabku tersenyum. Dinda memandangku dari ujung kaki ke ujung kepala. Matanya berhenti di tas tanganku, sebuah tote bag kulit lokal tanpa merek yang sederhana. Ada kilatan rasa kasihan di matanya, jenis kasihan yang membuat perutku mual. Duduk di meja nomor 15 ya, Sar. Itu di pojok sana, dekat pintu dapur. Soalnya meja depan udah penuh sama anak-anak yang ya lo tahulah, yang jadi donatur acara, ujarnya dengan nada yang dibuat-buat ramah. Tapi bajunya batik ya? Vintage banget. Pasti awet ya baju lama. Aku hanya mengangguk, menahan tawa. Dia tidak tahu bahwa kain batik yang kusebut vintage ini, usianya baru 3 bulan, dan dibuat dengan teknik canting nol yang sangat rumit. Iya, Din. Nyaman dipakai. Aku berjalan menuju meja nomor 15. Benar saja, posisinya paling belakang, agak gelap, dan jauh dari panggung utama. Di sana duduk beberapa teman lain yang nasibnya dianggap kurang sukses oleh panitia. Seorang guru honorer yang sederhana, seorang ibu rumah tangga yang membawa balitanya, dan seorang pria pendiam yang sepertinya bekerja sebagai staf administrasi biasa. Mereka menyambutku dengan hangat dan tulus, kontras dengan kepalsuan di meja depan. Acara dimulai dengan seremonial membosankan. Tentu saja, puncaknya adalah sambutan dari sponsor tunggal, kita. Lampu sorot diarahkan ke tengah ruangan. Musik yang dramatis berdentum. Miko berjalan naik ke panggung dengan setelan jas slim fit buatan desainer Italia. Rambutnya ditata klimis dengan pomade berlebih. Dia memegang mikrofon dengan gaya seolah dia adalah Steve Jobs yang hendak meluncurkan iPhone baru. Selamat malam, teman-teman, serunya. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah lama kalian. Gue sengaja bikin acara ini di sini, biar kalian semua bisa ngerasain lifestyle gue sehari-hari. Makan yang banyak ya, jangan malu-malu. Tagihannya aman. Tepuk tangan riuh terdengar dari meja-meja depan. Para penjilat yang berharap dapat cipratan proyek bersorak paling kencang.
Miko tersenyum puas, matanya menyapu ruangan seolah raja menatap rakyat jelata. Setelah sambutan, sesi makan malam dimulai. Aku sedang antre mengambil zupa soup ketika tiba-tiba suasana di sekitarku menjadi senyap. Aroma parfum maskulin yang menyengat tercium tajam. Wah, ada Sari. Aku menoleh. Miko berdiri di sana, dikelilingi oleh Dinda dan dua teman pria lainnya yang tertawa-tawa seperti bodyguard bayaran. Miko memegang gelas wine, meskipun aku tahu isinya cuma jus anggur bersoda karena dia punya makroni sejak SMA, dan menatapku dengan tatapan merendahkan. Halo, Miko. Terima kasih makanannya. Enak, kataku sopan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Miko tertawa kecil, suara yang terdengar renyah namun tajam. Makan yang banyak, Sar. Di rumah pasti jarang kan makan buffet hotel bintang 5 gini? Maklumlah, kalau cuma ngandelin gaji suami yang pas-pasan, mana bisa. Teman-teman di belakangnya terkikik geli. Dinda menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura kaget tapi matanya berbinar senang melihat drama ini. Sayang banget loh, Sar, lanjut Miko, kali ini dia melangkah lebih dekat. Suaranya dikeraskan agar orang-orang di meja sekitar bisa mendengar. Dulu lo itu juara umum satu sekolah. Guru-guru bilang lo bakal jadi orang hebat. Taunya sekarang cuma jadi emak-emak berdaster. Beban suami banget nggak sih? Haha, kuliah capek-capek. Ujung-ujungnya cuma ngurusin panci sama popok. Darahku berdesir panas, merambat naik ke leher. Ini bukan sekadar ejekan, ini penghinaan terhadap martabat setiap ibu rumah tangga di dunia. Dia pikir mengurus rumah tangga itu pekerjaan mudah? Dia pikir kecerdasan seseorang luntur hanya karena dia memilih mengurus keluarga? Tapi aku ingat rencanaku. Amarah ini adalah bahan bakar, bukan nahoda. Aku tidak boleh meledak di sini. Aku meletakkan sendok supku perlahan. Aku menatap lurus ke dalam mata Miko, memberikannya senyuman yang paling tenang, paling misterius yang aku bisa. Hidup itu pilihan, Miko. Jawabku pelan namun tegas. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Dan aku bahagia dengan pilihanku. Aku memang sibuk di rumah. Sibuk. Bersih-bersih. Bersih-bersih? Miko tertawa lagi, kali ini lebih keras. Ngepel lantai maksud lo? Ya, semacam itu, jawabku, mataku menatapnya tajam, menyiratkan makna ganda yang hanya aku yang paham. Membersihkan kotoran. Membuang sampah-sampah yang menumpuk. Kadang, ada sampah yang kelihatannya berkilau, tapi aslinya busuk di dalam. Itu yang paling susah dibersihkan. Tawa Miko terhenti sejenak. Dia seperti menangkap sesuatu yang ganjil dalam nada biaraku, tapi egonya terlalu besar untuk memprosesnya. Dia hanya menganggapku sedang membela diri dengan filosofi murahan. Ya udahlah, terserah lo, Miko mengibaskan tangannya, kehilangan minat. Yang penting lo kenyang malam ini. NJ, Sar. Gue mau nyapa teman-teman yang levelnya nyambung dulu. Bye. Dia berbalik, diikuti oleh rombongan sirkusnya, meninggalkan aku yang berdiri tegak di dekat meja prasmanan. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Jas mahalnya tampak pas di badan, tapi aku bisa melihat gestur bahunya yang sedikit tegang. Dia berusaha terlalu keras untuk terlihat santai. Nikmatilah malam ini, Miko, bisikku dalam hati, sambil kembali mengambil mangkuk supku. Makanlah yang enak, tertawalah yang keras. Karena mulai Senin besok, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Malam itu, aku pulang lebih awal. Di dalam taksi, aku membuka tabletku, mengirim pesan singkat pada Reza, wakilku. Pesan untuk Reza, aktifkan rencana B. Mulai besok pagi, tekan mereka dari segala arah. Aku mau laporan setiap jam. Senin pagi di Jakarta selalu membawa aura yang berbeda. Jika Sabtu malam adalah tentang mimpi dan kepalsuan, Senin pagi adalah tentang realitas yang menghantam keras. Langit di atas kawasan Sudirman tampak kelabu, mendung tebal menggantung seolah menahan beban air yang siap tumpah, mencerminkan suasana hati orang-orang yang terjebak macet di bawahnya. Aku duduk di ruang kerjaku yang kedap suara di Bintaro. Di hadapanku, layar monitor utama menampilkan live feed dari data pasar saham. Saham Gemilang Group, kode emiten, GEMI, baru saja dibuka,
dan grafiknya langsung membentuk garis terjun bebas berwarna merah. "Selamat pagi, Bu Sari." Wajah Reza muncul di layar monitor sebelah kanan melalui sambungan video conference. Latar belakangnya adalah kantor pusat Nusantara Kuantum yang futuristik. Wajahnya tampak segar, siap tempur. "Pagi, Za. Bagaimana situasi di lapangan?" tanyaku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Sesuai instruksi Ibu, Reza memulai laporannya dengan nada profesional. "Pagi ini, 3 vendor utama Gemilang Group secara serentak mengirimkan surat somasi. Mereka menuntut pembayaran tunggakan yang sudah jatuh tempo 6 bulan lalu. Totalnya mencapai 15 miliar rupiah. Berita ini bocor ke media online ekonomi 5 menit yang lalu." Aku tersenyum tipis. "Bagus. Bagaimana reaksi internal mereka?" "Nah, ini bagian menariknya, Bu. Sumber kita di dalam, sekretaris direksi mereka, Mbak Rini yang minggu lalu Ibu bantu lunasi biaya rumah sakit ibunya, memberikan laporan pandangan mata yang sangat detail. Dia bahkan mengirimkan rekaman audio dari ruang rapat Miko." "Putarkan, perintahku." Reza mengklik sesuatu di layarnya. Terdengar suara kresek-kresek sejenak, lalu muncul suara teriakan yang sangat kudikenal. Itu suara Miko. Tapi bukan suara Miko yang penuh wibawa dan sombong, seperti di pesta reuni Sabtu lalu. Ini adalah suara Miko yang panik, histeris, dan ketakutan. "Gimana bisa bocor? Siapa yang ngasih tahu wartawan soal utang vendor? Cari orangnya. Pecat sekarang juga." Suara Miko melengking tinggi, diikuti suara benda keras yang dibanting ke meja. Mungkin stapler atau ponsel mahal. Terdengar suara lain yang gemetar, mungkin manajer keuangannya. "Pak, bukan cuma vendor. Bank Nusa baru saja menelepon. Mereka membekukan fasilitas kredit modal kerja kita, karena rasio utang kita sudah melanggar kovenan. Kita nggak bisa bayar gaji karyawan bulan ini kalau rekening dibekukan, Pak." Hening sejenak dalam rekaman itu, lalu suara Miko terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti orang yang kehabisan napas. Investor misterius itu. Ibu S dari Nusantara Kuantum. Hubungi dia. Sekarang. Cuma dia yang bisa selamatin kita. Bilang gue mau ketemu, kapan aja, di mana aja. Gue bakal cium kakinya kalau perlu." Rekaman berakhir. Aku bersandar di kursi kerjaku, memutar-mutar pena di jari. Bayangan Miko yang sedang kalang kabut di lantai 40 gedung pencakar langit itu terlintas jelas di benakku. Dia pasti sedang melonggarkan dasinya yang terasa mencekik, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski AC ruangan disetel di suhu terendah. Sabtu kemarin dia menertawakan hidupku yang dianggapnya beban. Senin ini, dia rela mencium kaki orang yang dia anggap penyelamat, tanpa tahu bahwa kakinya sama dengan kaki yang dia hina. Miko sudah menghubungi kantor kita 5 kali dalam 1 jam terakhir. "Bu," tambah Reza. Dia mengirim email, menelepon sekretaris saya, bahkan mencoba menghubungi nomor pribadi beberapa direktur kita. Dia putus asa. "Biarkan dia terpanggang sedikit lebih lama, Za," kataku dingin. "Biarkan sahamnya turun sampai ke titik terendah. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya pilihan. Bagaimana rasanya diremehkan oleh keadaan." Aku menggeser mouse, membuka grafik analisis keuangan Gemilang Group yang sudah disusun timku. Perusahaan warisan ayah Miko itu sebenarnya punya aset yang bagus. Tanah di lokasi strategis, beberapa pabrik yang potensial, tapi salah urus selama 5 tahun terakhir membuatnya keropos. Miko menggunakan uang perusahaan untuk gaya hidup pribadinya. Mobil-mobil mewah, pesta-pesta, dan branding diri yang kosong. "Lalu, kapan ibu mau muncul?" tanya Reza hati-hati. Aku melihat jam dinding. Pukul 10 pagi. "Jadwalkan pertemuan hari Rabu sore," putusku. "Katakan pada mereka bahwa CEO Nusantara Kuantum, Ibu S, bersedia menerima presentasi final mereka untuk membicarakan kemungkinan akuisisi, bukan sekadar suntikan dana." "Akuisisi, Bu?" Miko pasti keberatan. Dia tidak akan mau kehilangan kendali atas perusahaannya. Dalam kondisinya sekarang, dia tidak punya posisi tawar, Reza. Pilihannya cuma 2. Diakuisisi dan masih punya sedikit sisa uang untuk pensiun dini,
atau bangkrut total dan masuk penjara karena penggelapan pajak yang datanya baru saja kamu kirimkan padaku. Reza mengangguk mengerti. Baik, Bu. Saya akan sampaikan undangannya. Rabu sore, di kantor kita? Tidak, selaku cepat. Jangan di kantor kita. Terlalu formal, dan aku tidak mau dia melihat logo Nusantara Quantum terlalu dini dan curiga. Kita adakan di private meeting room di hotel tempat dia mengadakan reuni kemarin. Hotel Mulia? Reza tampak bingung. Kenapa di sana, Bu? Sentimental, jawabku singkat. Aku ingin dia jatuh tepat di tempat dia merasa paling tinggi. Di tempat dia mempermalukanku, di situ juga aku akan mengakhiri karirnya. Baik, Bu Sari. Strategi yang puitis. Saya akan atur semuanya. Layar video conference mati. Aku kembali sendirian di ruang kerjaku yang sunyi. Di luar, hujan mulai turun deras membasahi Bintaro. Aku membayangkan Miko di kantornya, menatap hujan yang sama di jendela kaca gedung tingginya, merasa dunia sedang runtuh menimpanya. Aku beranjak dari kursi, berjalan keluar dari ruang kerja menuju dapur. Waktunya kembali menjadi Sari si ibu rumah tangga. Aku harus memasak sup ayam untuk anakku yang akan pulang sekolah sebentar lagi. Tanganku yang tadi memegang nasib ratusan karyawan Gemilang Group, kini dengan terampil mengupas bawang dan memotong wortel. Saat memotong wortel, aku teringat wajah Miko saat mengejekku, tukang masak. Pisau di tanganku memotong wortel itu dengan bunyi tak yang tegas di atas talenan kayu. Tunggu hari Rabu, Miko, gumamku pada irisan wortel yang malang. Ibu rumah tangga ini akan mengajarkanmu satu pelajaran mahal tentang sopan santun dan karma. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan dari Reza, tapi notifikasi dari grup WhatsApp alumni. Miko, guys, sorry banget. Gue lagi ada urusan super urgent dan genting di kantor. Doain ya semua lancar. Yang mau ngajak nongkrong, pending dulu ya. Teman-teman di grup langsung membalas dengan doa dan dukungan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dinda, semangat Pak Bos. Pasti proyek triliunan lagi nih. Aku hanya tersenyum kecut membaca pesan itu. Jari-jariku mengetik balasan singkat, menutup babak ini dengan manis. Sari, semoga semua masalahnya cepat selesai ya, Miko. Badai pasti berlalu. Sent. Ya, badai pasti berlalu. Tapi kadang, badai itu menyapu bersih segalanya hingga tak bersisa. Dan akulah badainya. Rabu siang, Jakarta Selatan sedang diguyur gerimis tipis yang membuat suasana menjadi melankolis. Namun, di kawasan Senopati yang terkenal sebagai pusat gaya hidup kaum elit ibu kota, roda bisnis dan gengsi terus berputar tanpa peduli cuaca. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di depan kafe-kafe estetik, menanti pemiliknya yang sedang membicarakan proyek miliaran rupiah sambil menyeruput artisan kafe. Aku melangkah masuk ke sebuah private lounge di salah satu restoran eksklusif yang biasa digunakan untuk pertemuan tertutup para pejabat dan pengusaha papan atas. Tentu saja, aku tidak datang dengan daster batik andalanku. Pagi tadi, setelah mengantar anak sekolah dan memastikan suamiku membawa bekal makan siangnya, aku menyelinap ke markas rahasia di rumah, mengambil setelan blazer abu-abu carcol buatan desainer lokal, dan merias wajahku dengan gaya bold yang tegas. Di dalam ruangan berpendingin udara dengan aroma lavender dan sandalwood itu, Reza dan 2 orang tim legal kepercayaanku sudah menunggu. Di atas meja marmer hitam, terhampar tumpukan dokumen yang tebalnya menyerupai ensiklopedia. Siang, Bu Sari, sapa Reza, langsung berdiri saat aku masuk. Siang, semua. Silakan duduk, jawabku sambil meletakkan tas kerjaku. Aku memesan segelas chamomile teh hangat pada pelayan yang membungkuk hormat, lalu langsung menatap tumpukan dokumen itu. Jadi, seberapa parah lukanya? Reza saling pandang dengan ketua tim legal, Pak Haryo. Pak Haryo, pria parubaya yang sudah makan asam garam dunia hukum korporasi, menghela napas panjang sambil membetulkan letak kacamata bacanya. Lebih parah dari perkiraan awal kita, Bu. Pak Haryo membuka percakapan dengan nada prihatin. Tangannya membuka map berwarna merah. Gemilang Group bukan lagi kapal yang bocor, tapi kapal yang mesinnya sudah dicuri dan lambungnya keropos dimakan rayap. Aku mencondongkan tubuh ke depan, tertarik. Jelaskan detailnya. Pertama,
Soal arus kas, Pak Haryo menunjuk sebuah grafik yang menukik tajam. Laporan keuangan yang mereka rilis ke publik itu, hasil polesan kosmetik yang sangat kasar. Mereka mencatat piutang macet sebagai aset lancar. Padahal, piutang itu berasal dari perusahaan-perusahaan cangkang yang ternyata milik teman-teman Miko sendiri. Jadi, uang perusahaan keluar ke teman-temannya dengan dalih pinjaman modal, tapi tidak pernah kembali. Aku mendengus sinis. Tipikal Miko. Membeli loyalitas teman dengan uang perusahaan bapaknya. Kedua, sambung Reza, kali ini dia membuka dokumen lain yang berisi deretan angka transaksi kartu kredit korporat. Penggunaan dana operasional untuk kepentingan pribadi sangat masif. Bu, lihat ini. Pembelian jam tangan mewah senilai 500 juta rupiah bulan lalu, dicatat sebagai biaya entertainment klien. Lalu ada tagihan hotel bintang 5 di Bali selama seminggu penuh, atas nama Miko dan seorang wanita bernama Bella, dicatat sebagai studi banding pariwisata. Namanya Bella. Jadi itu nama wanita yang sering dia pamerkan di Instagram story-nya belakangan ini, meski wajahnya selalu ditutupi stiker hati. Aku tidak merasa cemburu sedikit pun. Justru aku merasa kasihan. Miko menggunakan uang karyawan yang gajinya tertunggak, hanya untuk membiayai liburan dengan gundiknya. Dan yang paling fatal, Bu, sela Pak Haryo dengan nada serius. Sertifikat tanah pabrik utama mereka di Cikarang ternyata sudah digadaikan kedua bank berbeda secara diam-diam. Ini pidana, Bu. Kalau ini terbongkar, Miko bukan cuma bangkrut, dia bisa masuk penjara minimal 5 tahun. Hening menyelimuti ruangan itu. Suara denting sendok teh yang diaduk pelayan di sudut ruangan terdengar begitu nyaring. Aku bersandar di kursi empuk itu, menatap langit-langit ruangan yang dihiasi lampu gantung artistik. Bayangan Miko yang sombong di acara reuni kembali terlintas. Sayang banget lulusan terbaik kita cuma jadi IRT. Beban suami banget kan? Kata-kata itu terngiang lagi, tapi kali ini tidak lagi menyakitkan. Justru terdengar lucu. Orang yang menyebutku beban suami ternyata adalah parasit yang menggerogoti warisan orang tuanya sendiri sampai ke tulang. Miko, Miko. Gumamku pelan. Kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri terlalu dalam. Jadi, apa keputusan ibu? Tanya Reza hati-hati, memecah lamunanku. Apakah kita batalkan saja rencana pertemuan besok? Perusahaan ini terlalu berisiko untuk diselamatkan. Kalau kita masuk, kita harus membereskan semua kekacauan ini. Bebannya besar. Aku menatap Reza, lalu beralih ke Pak Haryo. Tatapanku berubah dingin dan tajam. Siapa bilang kita akan menyelamatkan Miko? Tanyaku datar. Reza mengerutkan kening. Maksud ibu? Kita tidak akan menyuntikkan dana segar untuk dia foya-foya lagi. Kita tidak akan menjadi mitra atau partner. Kita akan menjadi pemilik baru, jelasku dengan nada yang tak terbantahkan. Aku mau kita melakukan akuisisi penuh. Hostile takeover jika perlu. Kita ambil alih aset-aset produktifnya. Pabrik, tanah, dan sistem distribusinya yang masih bagus. Tapi manajemennya, kita potong habis. Aku mengambil pena emas dari saku blazerku, menarik sebuah kertas kosong, dan menuliskan satu kata besar di sana, likuidasi. Kita akan tawarkan harga yang sangat rendah, sesuai dengan valuasi real setelah dikurangi utang-utang busuknya. Miko tidak akan punya pilihan selain menerima, karena kalau dia menolak, Ban akan menyita semuanya minggu depan dan dia akan berakhir di penjara karena kasus penggelapan sertifikat itu. Reza tersenyum lebar, mengerti arah permainanku. Skakmat. Dia akan keluar dari perusahaannya sendiri, tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badan. Tepat sekali, jawabku. Dan soal karyawan-karyawan yang gajinya tertunggak itu, masukkan dalam klausul perjanjian. Nusantara Quantum akan melunasi gaji mereka segera setelah akuisisi sah. Aku ingin menyelamatkan ratusan kepala keluarga yang bekerja di sana, bukan menyelamatkan bos mereka yang tidak becus. Pak Haryo mengangguk setuju. Langkah yang sangat bijak dan kejam secara bersamaan, Bu Sari. Saya suka. Siapkan dokumen perjanjiannya untuk besok sore. Buat draftnya serapi dan sekuat mungkin. Jangan ada celah bagi dia untuk menuntut balik. Perintahku. Siap, Bu. Oh ya,
Presentasinya jadi di Hotel Mulia? Tanya Reza memastikan. Ya. Di meeting room VVIP lantai paling atas. Pesan ruangan yang pemandangannya langsung menghadap ke gedung kantor Gemilang Group. Aku ingin dia melihat kerajaannya yang runtuh dari ketinggian saat menandatangani surat penyerahan kekuasaan. Setelah strategi dimatangkan, aku segera berpamitan. Saya harus pulang sekarang. Sudah waktunya jam jemput anak les piano. Dan saya harus mampir ke pasar, persediaan cabai di rumah habis. Reza dan Pak Haryo tertawa kecil. Mereka sudah terbiasa dengan transformasi kilatku dari CEO berdarah dingin menjadi ibu rumah tangga yang memikirkan harga cabai. Aku keluar dari kafe itu, kembali ke mobilku, dan mengganti blazer mahalku dengan kardigan rajut sederhana. Riasan wajahku hapus dengan tisu basah, menyisakan wajah polos tanpa bedak. Dalam hitungan menit, sari sang CEO lenyap, berganti menjadi sari si ibu rumah tangga. Tapi di dalam tas kerjaku, dokumen yang akan menghancurkan Miko sudah tersimpan rapi. Strategi sang istri sudah siap dieksekusi. Besok akan menjadi hari penghakiman. Sementara aku sibuk memilih ikan segar di pasar modern Bintaro, suasana di lantai 40 gedung kantor Gemilang Group di Sudirman sedang mencekam seperti di dalam kapal selam yang kehabisan oksigen. Ini bukan spekulasi. Aku tahu persis karena mata-mataku, Rini sang sekretaris, terus memberikan laporan pandangan mata lewat pesan teks terenkripsi. Kantor itu suram. Lampu-lampu di lorong dimatikan sebagian untuk menghemat listrik. AC sentral sudah dikurangi kekuatannya oleh pengelola gedung, karena tagihan utilitas menunggak 3 bulan. Karyawan bekerja dalam diam, wajah-wajah mereka tegang dan lelah. Gosip tentang PHK massal sudah menyebar seperti virus, membuat motivasi kerja anjlok ke titik nol. Di ruangan direktur utama yang luas, Miko mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Kemeja mahalnya kusut, lengan digulung asal-asalan. Di asbak kristal di mejanya, puntung rokok menumpuk menggunung, padahal gedung itu adalah kawasan bebas asap rokok. Aturan tidak berlaku bagi raja yang sedang panik. Mana emailnya? Katanya hari ini mereka kabari. Bentak Miko pada manajer pemasarannya yang berdiri gemetar di pojok ruangan. Bi belum masuk. Pak, saya terus refresh inbox dari tadi, jawab manajer itu terbata-bata. Jangan-jangan mereka batal? Jangan-jangan mereka dengar gosip soal vendor? Miko mengacak-acak rambutnya frustrasi. Dia tahu, Nusantara Quantum adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai ini. Investor lain sudah lari terbirit-birit melihat neraca keuangannya. Tepat pukul 15 WIB, saat Miko nyaris melempar laptopnya ke dinding, sebuah bunyi denting notifikasi email terdengar nyaring dari komputer sang manajer. Ting! Bunyi itu seperti suara trompet malaikat bagi Miko. Dia langsung menyambar laptop manajernya. From, Corporate Secretary, Nusantara Quantum Subject, konfirmasi jadwal pertemuan finalisasi proposal. Yetha, Bapak Miko dan Direksi Gemilang Group. Mewakili CEO kami, Ibu S., kami mengonfirmasi ketertarikan Nusantara Quantum untuk menindaklanjuti proposal kerjasama strategis dengan Gemilang Group. Ibu S bersedia bertemu secara langsung untuk finalisasi kesepakatan pada hari tanggal, Rabu, 20 Desember pukul 16 WIB tempat, VVIP Meeting Room, The Duke Suite, Hotel Mulia Senayan. Harap membawa seluruh dokumen legalitas dan laporan keuangan asli. Pertemuan ini bersifat tertutup dan final. Hormat kami, Corp. Sek Nusantara Quantum. Miko membaca email itu 3 kali, memastikan matanya tidak salah lihat. Senyum lebar perlahan merekah di wajahnya yang kusam. Bahunya yang tadi merosot kini tegak kembali. Matanya berbinar licik. Yes? Teriak Miko sambil mengebrak meja, membuat manajernya terlonjak kaget. Gue bilang juga apa? Mereka butuh kita. Nusantara Quantum itu perusahaan teknologi, mereka nggak punya aset fisik. Mereka butuh gedung kita, tanah kita, posisi kita kuat. Rasa percaya dirinya yang sempat hilang langsung kembali meledak-ledak. Dia lupa bahwa 10 menit yang lalu dia nyaris menangis ketakutan. Dalam otaknya yang narsistik, dia langsung memutar narasi, Nusantara Quantum bukan penolong, tapi partner yang memohon kerjasama. Siapkan materi presentasi yang paling bagus. Masukkan semua angka proyeksi keuntungan masa depan. Jangan kasih lihat utang-utang receh itu,
sembunyikan di lampiran paling belakang, perintah Miko berapi-api. Baik, Pak. Tapi, bukankah Ibu S itu terkenal sangat teliti? Apa kita tidak sebaiknya jujur saja soal kondisi? Halah, kamu tahu apa soal negosiasi tingkat tinggi? Potong Miko sombong. Ibu S itu perempuan. Perempuan itu mainnya perasaan. Nanti gue yang bakal presentasi langsung. Gue bakal pakai pesona gue. Asal gue bisa bikin dia terkesan sama visi gue, angka-angka itu nggak penting. Gue yakin dia pasti udah tua, makanya nggak pernah mau tampil di publik. Gampanglah ditaklukkan. Miko merapikan kerah kemejanya, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Gue Miko. Gue selalu menang. Euforia sesaat itu tidak cukup baginya. Dia butuh validasi. Dia butuh penonton. Tangannya merogoh saku celana, mengambil ponsel pintarnya, dan membuka grup WhatsApp alumni SMA. Tanpa ragu, dia mengetik pesan pamer terbarunya. Miko, sorry guys, besok gue bakal agak slow response lagi. Jadwal meeting padat banget sama Big Boss Nusantara Quantum. Doain ya, besok gue bakal close deal proyek merger terbesar tahun ini. Unicorn nomor 1 di Indo akhirnya ngajak gue join. Yah, namanya juga rezeki anak soleh. Level kita emang beda. Pesan itu terkirim. Centang 2 biru. Di rumahku yang tenang di Bintaro, aku sedang melipat pakaian yang baru kering saat ponselku berbunyi. Aku melirik layar dan melihat pesan Miko muncul di notifikasi. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Rezeki anak soleh, katanya. Anakku yang sedang mengerjakan PR di meja makan menoleh. Ibu kenapa ketawa sendiri? Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma baca cerita lucu. Ada badut yang mau atraksi, tapi nggak sadar kalau panggungnya sudah digergaji. Jawabku santai. Aku kembali melipat ke meja batik suamiku. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan pribadi dari Rini. Rini, Bu Sari, Pak Miko minta saya booking barbershop paling mahal dan beli dasi baru merek Hermes buat meeting besok. Dia bilang mau tampil ganteng di depan, nenek-nenek kaya, itu. Aku menggelengkan kepala. Nenek-nenek kaya? Miko benar-benar hidup dalam delusi. Dia berpikir akan bertemu dengan wanita tua yang mudah diperdaya, bukan mantan pacar yang pernah dia sebut beban. Aku membalas pesan Rini. Sari, lakukan saja apa maunya. Rini, biarkan dia tampil seganteng mungkin. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras bunyinya saat jatuh. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut. Semuanya sudah sesuai rencana. Besok, di ruangan VVIP Hotel Mulia, topeng akan dibuka. Dan aku tidak sabar melihat ekspresi wajah Miko saat menyadari bahwa nenek-nenek yang dia remehkan adalah mimpi buruk terbesarnya. Jam di dinding koridor lantai eksekutif Hotel Mulia menunjukkan pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi menuju waktu yang telah ditentukan. Koridor ini hening, dilapisi karpet tebal bermotif damask warna merah marun yang meredam setiap langkah kaki, menciptakan suasana sakral seolah-olah siapapun yang berjalan di sini sedang menuju sebuah penahbisan, atau dalam kasus Miko, sebuah pengadilan. Aku berdiri di depan cermin besar di ujung lorong, tepat sebelum berbelok menuju The Duke Suite. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Tidak ada lagi sisa-sisa Sari si ibu rumah tangga yang tadi pagi berebut bawang merah di pasar becek Bintaro. Tidak ada lagi daster batik yang warnanya pudar di bagian ketiak, karena terlalu sering dicuci. Wanita yang menatap balik dari cermin itu adalah entitas yang berbeda. Aku mengenakan setelan powersuit rancangan Bian berwarna putih gading, warna yang berani, menyimbolkan kesucian sekaligus dominasi yang dingin. Potongannya tajam, memeluk tubuhku dengan presisi milimeter, menegaskan postur tubuh yang tegak dan penuh percaya diri. Rambutku, yang biasanya hanya dijepit jedai sembarangan, kini disanggul modern bergaya cignon rendah, licin tanpa satu helai pun yang keluar dari tempatnya, memberikan kesan tegas dan profesional. Di telingaku, sepasang anting mutiara laut selatan memantulkan cahaya lampu koridor dengan lembut. Dan di pergelangan tangan kiriku, melingkar jam tangan Patek Philippe Nautilus dengan dial biru, sebuah pernyataan status yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar berada di puncak rantai makanan ekonomi. Jam tangan ini bukan sekadar penunjuk waktu.
Ini adalah simbol bahwa waktuku lebih berharga daripada seluruh aset likuid yang dimiliki Miko saat ini. Ibu Sari, suara Reza terdengar pelan dari belakangku. Dia berdiri tegap, memegang map kulit hitam tebal berisi vonis mati untuk Gemilang Group. Di belakangnya, 2 orang staf legal dan 2 pengawal pribadi berbadan tegap berdiri dalam formasi siaga. Tim Miko sudah ada di dalam sejak 30 menit lalu. Laporan dari dalam, Miko sudah 3 kali ke toilet. Dia gugup setengah mati. Aku tersenyum tipis. Hanya sudut bibirku yang terangkat sedikit. Ketakutan adalah aroma yang paling jujur, Reza. Dia tahu dia sedang berjalan di atas tali tipis, tapi dia tidak tahu bahwa akulah yang memegang guntingnya. Apa kita masuk sekarang, Bu? Tanya Reza. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan aroma air freshener mahal hotel, dan sisa wangi parfum Tom Ford Black Orchid yang kupakai. Aroma rempah dan anggrek hitam yang misterius, segelap rencana yang sudah kususun. Ayo, perintahku singkat. Jangan biarkan rajanya menunggu terlalu lama untuk turun tahta. Kami bergerak. Langkah kaki kami berirama. Tuk, tuk, tuk. Bunyi hak sepatu stiletto low bootinku terdengar ritmis dan mengintimidasi, memecah keheningan lorong. Di depan pintu ganda deduk suite yang terbuat dari kayu mahoni berukir emas, 2 petugas keamanan hotel membungkuk hormat padaku. Mereka mengenali aura kekuasaan, atau mungkin mereka sudah diberitahu oleh manajer hotel siapa tamu VVIP sebenarnya hari ini. Salah satu pengawalku maju, meletakkan tangannya di gagang pintu kuningan yang dingin. Dia menoleh padaku meminta persetujuan. Aku mengangguk sekali. Pintu terbuka lebar. Udara dingin dari dalam ruangan langsung menerpa wajahku. Suhu ruangan itu disetel sangat rendah, mungkin sekitar 16 derajat Celcius, khas ruang rapat para pejabat yang ingin menjaga kepala tetap dingin, atau dalam kasus Miko, untuk menahan keringat dingin yang terus mengucur. Pemandangan di dalam ruangan itu begitu megah sekaligus ironis. Dinding kaca raksasa di sisi kiri menampilkan panorama Jakarta di sore hari yang mendung. Langit kelabu menggantung di atas gedung-gedung pencakar langit Sudirman dan SCBD, seolah alam semesta turut berduka untuk nasib Gemilang Group. Di tengah ruangan, sebuah meja oval panjang dari kayu eboni hitam mengkilat mendominasi, dikelilingi kursi-kursi kulit ergonomis yang harganya setara motor bebek. Di sisi kanan meja, duduklah tim sukses Gemilang Group. Miko duduk di tengah, diapit oleh direktur keuangan yang wajahnya seputih kertas HVS, dan manajer pemasaran yang sibuk mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja dengan tempo cepat, tanda kecemasan akut. Miko membelakangi pintu saat kami masuk. Dia sedang sibuk mengomel pada stafnya, suaranya terdengar cempreng dan panik, memantul di dinding-dinding akustik ruangan. Ingat ya, pokoknya kalau Ibu S masuk, kalian jangan ada yang duduk. Berdiri semua, senyum. Tunjukin kalau kita ini profesional. Seru Miko sambil membetulkan letak dasi barunya. Dari laporan Rini, aku tahu itu dasi Hermes seharga 5 juta rupiah yang dia beli kemarin dengan kartu kredit yang limitnya sudah overdraft. Kita harus sikat deal ini hari ini juga. Puji penampilannya. Bilang dia kelihatan berwibawa. Orang tua suka dipuji. Aku menahan tawa getir mendengar instruksinya. Orang tua, katanya. Selamat sore, sapaku. Suaraku tidak keras, tapi memiliki resonansi yang dalam dan jernih. Memotong celotehan Miko seperti pisau panas memotong mentega. Miko tersentak kaget. Dia melompat berdiri dari kursinya dengan gerakan yang kikuk, nyaris menyenggol gelas air mineral di depannya. Dia berbalik badan dengan senyum lebar yang sudah dipoles sedemikian rupa, senyum salesman yang siap menjilat calon pembeli. Selamat sore, Ibu S. Selamat Dat. Kata-katanya mati mendadak. Seperti radio yang dicabut kabelnya. Mulut Miko yang tadinya terbuka untuk mengucapkan salam manis, kini menganga lebar. Matanya melotot, nyaris keluar dari rongganya. Bola matanya bergerak liar dari wajahku, turun ke pakaianku, lalu kembali ke wajahku, seolah otaknya mengalami korsleting dan gagal memproses data visual yang diterimanya. Dia tidak melihat wanita tua ubanan yang dia bayangkan. Dia melihat Sari. Sari, mantan pacarnya. Sari, teman sekelasnya dulu. Sari, ibu rumah tangga yang dia hina di pesta reuni 4 hari yang lalu. Keheningan yang menyusul sangatlah berat.
Begitu berat hingga rasanya bisa ditimbang. Manajer keuangan dan pemasaran Miko juga mematung. Mata mereka membelalak melihat transformasiku, tapi mereka terlalu takut untuk bersuara. Miko mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali. Ekspresi kagetnya perlahan berubah menjadi campuran antara kebingungan, penyangkalan, dan kemarahan. Egonya yang rapuh tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mencari penjelasan yang paling masuk akal bagi otak sempitnya. Sari. Miko akhirnya bersuara. Nadanya tinggi, melengking tidak percaya. Lo? Ngapain lo di sini? Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam di ambang pintu, membiarkan kehadiranku meresap ke dalam pori-pori ruangan itu. Reza dan timku berdiri di belakangku seperti tembok beton yang tak tertembus. Miko melangkah maju satu langkah, gestur tubuhnya berubah meremehkan. Dia tertawa kecil, tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang. Astaga, Sar. Gue kira siapa? Serunya sambil menggelengkan kepala, berusaha mencairkan ketegangan yang dia rasakan sendiri. Sumpah, gue kaget banget. Lo kerja di sini sekarang? Di hotel ini? Wah, hebat juga lo bisa masuk tim VVIP service. Tapi kok bajunya rapi banget? Bukan seragam hotel kan? Apa lo jadi SPG properti yang nyewa ruangan sebelah? Dia berhenti sejenak, menunggu reaksiku. Tapi aku tetap diam. Wajahku datar tanpa ekspresi seperti patung pualam. Miko mulai terlihat kesal dengan diamku. Dia merasa otoritasnya ditantang. Dia melirik jam tangannya, Rolex emas palsu yang dia banggakan di grup WA. Duh, Sar, sorry banget nih ya. Gue nggak bisa basa-basi lama sama lo. Gue lagi nunggu tamu super penting. Big Boss-nya Nusantara Quantum. Ini meeting level dewa, bukan tempat reuni kayak kemarin, ujarnya dengan nada mengusir yang kasar. Dia mengibaskan tangannya ke arah pintu. Mending lo keluar deh. Lewat pintu staf di belakang sana, jangan lewat depan, nanti dikira lo nyasar. Nanti kalau meeting gue kelar dan ada sisa kue, gue suruh anak buah gue bungkusin buat lo bawa pulang ke Bintaro. Lumayan kan buat cemilan anak lo? Penghinaan itu meluncur mulus dari lidahnya. Dia masih berpikir dia ada di atas angin. Dia masih berpikir aku adalah pengemis yang mengharapkan remah-remah rotinya. Aku melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Aku melewati Miko begitu saja, seolah dia hanyalah perabot tak bernyawa di ruangan itu. Angin dari gerakanku menerbangkan aroma parfumku ke arahnya, membuatnya terdiam. Aku berjalan lurus menuju ujung meja yang lain, tempat kursi, tuan rumah, atau kursi CEO biasanya berada. Reza dengan sigap menarik kursi kulit itu untukku. Aku duduk dengan gerakan anggun namun penuh kuasa. Aku meletakkan tas Hermes Birkin hitamku di atas meja dengan bunyi buk yang tegas, lalu menyilangkan kakiku. Aku menyandarkan punggungku, menatap lurus ke arah Miko yang kini berdiri bengong di tengah ruangan dengan mulut menganga. Duduk, Pak Miko, perintahku. Suaraku tenang, rendah, tapi menggelegar dengan otoritas yang tak terbantahkan. Miko tersentak. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari Ibu S yang asli. Maksud lo apa, Sar? Jangan main-main deh. Itu kursi buat Bu CEO. Lo jangan bikin malu gue. Kalau beliau masuk dan lihat ada mak-mak duduk di situ, bisa batal semua proyek gue. Teriak Miko, wajahnya mulai memerah karena marah. Aku menatapnya tajam. Tatapan yang membuat nyalinya menciut seketika. Saya ulangi sekali lagi, Pak Miko. Silakan duduk, kataku, kali ini dengan penekanan di setiap suku kata. Anda tidak perlu menunggu siapa-siapa lagi. Tamu yang Anda tunggu, investor yang Anda sembah-sembah dalam doa Anda setiap malam, dan Ibu S yang Anda cari selama 6 bulan ini ada di hadapan Anda. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Miko membeku. Otaknya berputar keras, berusaha menyangkal, tapi bukti visual di depannya terlalu kuat. Dia melihat Reza, orang yang selama ini berkomunikasi dengannya via telepon dan email sebagai CEO Nusantara Quantum, berdiri dengan patuh di sampingku, membuka dokumen dan meletakkannya di depanku. Dia melihat para pengawal yang siaga. Dia melihat caraku duduk, caraku menatap, caraku menguasai ruangan. Ini bukan Sari yang dia kenal. Ini bukan Sari yang mencuci piring di dapur.
Nggak mungkin. Miko bergumam, suaranya bergetar hebat. Kakinya lemas, dan dia mundur terhuyung sampai pantatnya menabrak kursi di belakangnya. Dia jatuh terduduk dengan bunyi keras. Lo kan cuma apa? Potongku cepat. Cuma ibu rumah tangga? Cuma beban suami? Cuma lulusan terbaik yang berakhir di dapur? Aku tersenyum miring. Ternyata riset Anda buruk sekali, Pak Miko. Anda terlalu sibuk memoles citra diri sampai lupa mengecek siapa sebenarnya pemain yang sedang Anda ajak bermain. Aku memberi isyarat pada Reza. Dengan gerakan terlatih, Reza mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan tulisan tinta emas timbul. Dia meluncurkan kartu itu di atas meja marmer yang licin. Kartu itu berputar pelan dan berhenti tepat di depan tangan Miko yang gemetar. Miko menatap kartu itu seolah itu adalah surat kematiannya. Tangannya yang berkeringat meraih kartu itu dengan lambat. Matanya membaca tulisan yang tertera di sana. Sari A. Prawira, Founder and Chief Executive Officer Nusantara Quantum. Miko memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Napasnya mulai pendek-pendek, tanda serangan panik mulai menyerang. Dia mendongak menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perkenalan kami, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan sekadar takut bangkrut, tapi takut pada siapa yang ada di depannya. Dia menyadari, dia baru saja menghina satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bu Sari. Suaranya pecah, mencicit seperti tikus terjepit. Ini bercanda kan? Lo ngeprank gue kan? Ada kamera kan di sini? Aku menatapnya dengan tatapan datar, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Rapat ini dimulai sekarang, Pak Miko. Saya beri Anda waktu 5 menit untuk mengumpulkan nyawa Anda yang tercecer, menghapus keringat menjijikan itu, dan memulai presentasi. Jika dalam 5 menit Anda masih gagap seperti orang bodoh, saya akan berjalan keluar dari pintu itu, dan saya pastikan besok pagi debt collector bank akan menjadi tamu pertama di kantor Anda. Miko menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya bergerak naik turun. Dia melihat ke arah stafnya, tapi mereka semua menunduk, tidak berani menatapku. Miko sendirian. Benar-benar sendirian di hadapan badai yang bernama Sari. 5 menit yang kuberikan terasa seperti 5 tahun penyiksaan bagi Miko. Dia berusaha keras meminum air mineralnya, tapi tangannya gemetar begitu hebat hingga air tumpah membasahi celana bahan mahalnya, menciptakan noda gelap yang memalukan di bagian paha. Dia mencoba mengelap keringat di dahinya dengan tisu, tapi keringat itu terus mengucur deras seperti air terjun. Sementara itu, aku duduk diam, tenang seperti sphinx. Aku membolak-balik halaman laporan keuangan Gemilang Group yang sudah di-markup oleh tim auditku. Suara kertas yang kubalik menjadi satu-satunya suara di ruangan itu, setiap lembarnya terdengar seperti detak jam hitung mundur bom waktu. Waktu habis, kataku dingin, menutup map itu dengan keras. Blam. Miko tersentak. Ya, Bu. Saya siap. Dia berdiri dengan kaki goyah. Dia berjalan menuju podium kecil di dekat layar proyektor. Dia berusaha tersenyum pada manajer pemasarannya untuk meminta slide dinyalakan, tapi senyum itu terlihat seperti ringisan orang sakit gigi. Layar proyektor turun otomatis dari langit-langit. Cahaya terang menyorot, menampilkan slide pertama presentasi mereka. Gemilang Group, sinergi masa depan membangun Indonesia emas bersama mitra strategis. Judul yang bombastis. Khas Miko. Selalu bungkusnya yang bagus, isinya kosong. Selamat sore, Bu Sari dan tim Nusantara Quantum. Miko memulai presentasinya. Suaranya serak, bergetar, kehilangan semua karisma palsu yang biasanya dia banggakan. Kami dari Gemilang Group dengan bangga maksud saya dengan rendah hati, mengajukan proposal kerja sama strategis. Dia menunjuk grafik yang menanjak di layar. Seperti yang Ibu lihat Ibu Sari lihat, Gemilang Group memiliki aset tanah yang sangat luas di Cikarang. Kami memproyeksikan keuntungan 300% dalam 2 tahun jika ada suntikan modal untuk pengembangan kawasan Smart City. Aku membiarkannya bicara selama 10 menit. Aku membiarkannya merangkai kebohongan demi kebohongan. Aku melihat betapa menyedihkannya dia.
Pria yang dulu begitu angkuh, yang selalu merasa dirinya pusat dunia, kini terbata-bata mencoba menjual mimpi kosong kepada wanita yang dulu dia anggap tidak becus apa-apa. Setiap kali matanya tidak sengaja bertemu dengan mataku, dia langsung membuang muka, ketakutan. Dia seperti pesakitan yang sedang membacakan pembelaan diri di depan hakim yang sudah memegang palu vonis. Jadi, Miko sampai di halaman terakhir selidenya. Napasnya terengah-engah seolah baru saja lari maraton. Kami membutuhkan dana investasi sebesar 500 miliar rupiah. Dana ini akan kami gunakan untuk pelunasan maksud saya untuk ekspansi bisnis dan modal kerja. Dia berhenti, menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan seekor anjing yang dipukul tuannya. Kami yakin, di tangan Bu Sari, gemilang grup akan terbang tinggi kembali. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Manajer keuangan Miko menunduk dalam-dalam, mungkin berdoa agar lantai ruangan itu terbelah dan menelannya bulat-bulat. Aku menatap Miko lamat-lamat. Perlahan, aku mengangkat kedua tanganku dan bertepuk tangan. Plok, plok, plok. 3 tepukan lambat. Kering. Sarkastis. Presentasi yang sangat menghibur. Miko, komentarku dengan nada datar. Hampir sama menghiburnya dengan dongeng pengantar tidur anak saya. Bedanya, dongeng anak saya punya pesan moral. Dongeng kamu isinya cuma penipuan. Wajah Miko berubah pias. Maksud ibu apa? Ini data valid, Bu. Tim kami sudah. Diam, bentakku. Suaraku tidak lagi pelan. Kali ini menggelegar, memantul di dinding kaca, membuat Miko terlonjak kaget. Cukup omong kosongnya. Sekarang giliran saya yang bicara. Aku menoleh ke Reza. Sambungkan. Reza mengangguk, mencabut kabel HDMI dari laptop Miko dengan gerakan kasar dan menyolokkannya ke laptop miliknya sendiri. Layar di belakang Miko berkedip, lalu berubah tampilan. Latar belakangnya hitam legam. Tulisannya merah menyala. Laporan uji tuntas, due diligence kebohongan kegagalan gemilang grup. Miko menoleh ke belakang dan membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku berdiri dari kursiku, mengambil laser pointer dari tangan Reza, dan berjalan mendekati layar. Langkahku pelan, mengitari Miko seperti hiu mengitari mangsa yang terluka. Mari kita bedah. Sinergi masa depan, versi kamu ini, kataku sinis. Aku menekan tombol next. Slide pertama muncul. Sebuah peta satelit tanah di Cikarang dengan banyak garis merah. Poin 1, penipuan aset, jelasku dengan suara lantang. Kamu bilang punya 100 hektar tanah siap bangun. Faktanya, 60 hektar masih sengketa dengan warga lokal, karena ganti rugi yang belum kamu bayar, sejak tahun 2018. Dan parahnya lagi, sertifikat induk tanah ini, SHGB nomor 1024, sudah kamu gadaikan ke Bank Nusa. Lalu, 3 bulan lalu, kamu mencoba menggadaikannya lagi ke Bank Global menggunakan sertifikat duplikat yang kamu buat lewat notaris bodong. Aku menatap Miko tepat di mata. Itu bukan bisnis, Miko. Itu pidana. Penggelapan dan pemalsuan dokumen negara. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Kaki Miko lemas. Dia harus berpegangan pada podium agar tidak jatuh. Itu salah paham, Bu. Itu urusan legal saya yang... Jangan menyalahkan anak buahmu, potongku. Kamu direktur utama. Tanda tangan di dokumen pengajuan kredit itu tanda tangan kamu. Aku menekan tombol lagi. Slide kedua. Grafik aliran dana yang rumit. Poin 2, embezzlement atau penggelapan dana. Suaraku makin dingin. Dalam 6 bulan terakhir, saat karyawanmu gajinya dipotong 50% dengan alasan efisiensi, ada aliran dana keluar sebesar 15 miliar rupiah ke rekening atas nama CV Bella Sentosa. Aku berhenti sejenak, membiarkan nama itu menggantung di udara. Miko mematung. Saya cek alamat CV ini. Ternyata sebuah butik tas mewah dan salon kecantikan di kawasan Kemang, lanjutku sambil tersenyum miring. Senyum yang penuh kejijikan. Dan pemiliknya adalah seorang wanita muda bernama Bella. Wanita yang sama yang kamu bawa liburan ke Maldives bulan lalu menggunakan private jet. Padahal kamu bilang ke investor kamu sedang roadshow mencari dana. Kamu merampok uang perusahaanmu sendiri, uang keringat karyawanmu,
Untuk membiayai gaya hidup gundikmu, teriakku di depan wajahnya. Manajer keuangan di pojok ruangan mulai menangis sesenggukan. Dia pasti tahu soal ini dan dipaksa tutup mulut. Poin 3, aku menekan tombol terakhir. Slide itu hanya berisi satu kata besar berwarna merah, insolvent. Secara teknis, perusahaan kamu sudah bangkrut. Liabilitasmu 5 kali lipat lebih besar dari aset. Kas di bank cuma sisa cukup untuk bayar listrik bulan ini. Kamu adalah mayat berjalan, Miko. Kamu datang ke sini bukan menawarkan kerja sama. Kamu datang mencari orang bodoh yang mau menanggung utang-utangmu. Aku mematikan proyektor. Ruangan menjadi remang-remang lagi. Aku kembali duduk di kursiku, menatap Miko yang kini sudah hancur lebur. Dia bukan lagi pria sombong yang pamer mobil Porsche. Dia sekarang hanyalah pria parubaya yang menyedihkan, penuh dosa, dan terpojok. Air mata mulai mengalir di pipi Miko. Ingusnya meleleh. Dia menangis. Benar-benar menangis sesenggukan. Sar, tolong, Sar. Dia mulai meracau, berjalan terhuyung mendekatiku. Dia hendak berlutut di kakiku, tapi pengawalku menahannya dengan keras. Jangan sentuh saya, kataku dingin. Gue salah, Sar. Gue ngaku gue salah. Miko menangis meraung-raung. Gue hilaf. Gue sombong. Gue minta maaf soal omongan gue di reuni. Gue minta maaf gue ngehina lo. Gue nggak tahu lo sehebati ini. Tolong, Sar. Jangan laporin gue ke polisi. Jangan biarin gue di penjara. Kasihan nyokap gue, Sar. Dia bisa jantungan kalau tahu gue masuk penjara. Aku menatapnya dengan rasa iba yang tipis, namun tertutup oleh rasa muak yang lebih tebal. Sekarang kamu bawa-bawa ibumu? Kemana ibumu saat kamu menghamburkan uang warisan ayahnya untuk perempuan lain? Kemana ibumu saat kamu menelantarkan ratusan karyawanmu? Miko tidak bisa menjawab. Dia hanya terus menangis, menyebut namaku berkali-kali. Saya tidak akan memberikan pinjaman 500 miliar itu, putusku tegas. Tangis Miko makin keras. Harapannya musnah. Tapi, suaraku meninggi sedikit. Miko mendongak, matanya yang basah mencari secercah harapan. Saya bersedia melakukan akuisisi aset. Saya akan membeli Gemilang Group. Wajah Miko sedikit cerah. Bi, benarkah? Lo mau beli? Berapa valuasinya? Sar? Kalau sesuai proposal, gue bisa dapat 200 miliar buat pegangan. Aku tertawa. Tawa yang keras dan menghina. 200 miliar? Kamu sedang bermimpi? Reza menyodorkan sebuah dokumen tipis ke hadapan Miko. Saya akan membeli seluruh aset bersih Gemilang Group dengan harga likuidasi. Nilainya pas-pasan untuk menutup utang gaji karyawan, utang vendor, dan utang pajak. Sisanya, 0. 0? Teriak Miko histeris. Gue nggak dapat apa-apa. Terus gue makan apa, Sar? Utang pribadi gue gimana? Cicilan mobil gue? Apartemen gue? Itu urusanmu, jawabku tanpa rasa bersalah. Jual mobilmu. Jual apartemenmu. Jual semua jam tangan palsu dan dasi mahalmu. Belajarlah hidup susah seperti orang-orang yang kamu hina. Miko menatap dokumen itu dengan nanar. Ini perampokan, Sar. Gue nggak mau tanda tangan. Silakan kalau tidak mau, kataku santai sambil melihat jam tangan. Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, saya akan keluar. Besok pagi, Banusa akan mengeksekusi jaminan tanahmu, dan polisi akan menjemputmu atas kasus pemalsuan sertifikat. Kamu akan kehilangan semuanya dan masuk penjara. Pilihan ada di tanganmu. Menjadi miskin tapi bebas, atau menjadi miskin di dalam sel. Miko gemetar hebat. Dia melihat ke arah manajer keuangannya, yang mengangguk pelan sambil berbisik. Tanda tangan saja, Pak. Itu satu-satunya jalan keluar. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali, air mata membasahi kertas perjanjian, Miko mengambil pena yang disodorkan Reza. Dia tahu dia sudah kalah. Dia sudah diskakmat. Raja sudah tumbang. Dia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Detik itu juga, Gemilang Group bukan lagi miliknya. Warisan ayahnya, kebanggaannya, egonya, semuanya hilang dalam satu goresan tinta. Selesai,
kata Reza menarik dokumen itu dengan cepat, seolah takut tertular kesialan Miko. Aku berdiri, merapikan blazerku. Selamat, Pak Miko. Anda sekarang resmi menjadi pengangguran. Saya harap Anda menikmati masa pensiun dini Anda. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada timku untuk keluar. Sar. Panggil Miko lirih saat aku mencapai pintu. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa lo lakuin ini ke gue? Cuma karena omongan gue di reuni? Aku menoleh sedikit, menatapnya dari balik bahu. Tatapanku setajam silet. Bukan cuma karena itu, Miko. Tapi karena kamu perlu belajar satu hal. Jawabku tenang. Bahwa wanita yang kamu remehkan, wanita yang kamu bilang cuma bisa masak dan ngurus anak, bisa jadi adalah orang yang memegang lehermu tanpa kamu sadari. Jangan pernah menilai orang dari dasternya. Karena daster itu hanyalah kostum. Di baliknya, bisa jadi ada seragam perang yang jauh lebih kuat dari jas mahalmu. Aku meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan Miko yang tersungkur di lantai karpet, menangisi nasibnya di bawah gemerlap lampu kristal yang kini terasa mengejeknya. Pintu deduk suite tertutup di belakangku. Koridor hotel kembali sunyi. Aku berjalan menuju lift dengan perasaan yang aneh. Ada rasa puas, tentu saja. Tapi lebih dari itu, ada rasa lega. Beban masa lalu sudah terangkat. Di dalam mobil Alphard yang membawaku pulang membelah kemacetan Jakarta yang mulai diguyur hujan, aku membuka ponselku. Aku mengirim pesan singkat ke suami tercinta. Mission accomplished. Otwu pulang. Nitip beliin martabak manis keju susu ya. Yah, lapar banget abis marahin orang. Aku melepas jam tangan Patek Philippeku, memasukkannya ke dalam pouch beludru. Aku melepas anting mutiara, menghapus lipstik merah menyala dengan tisu basah. Saat mobil memasuki gerbang tol arah Bintaro, Sari sang CEO perlahan tertidur. Di rumah nanti, Sari si ibu rumah tangga akan bangun, siap menyantap martabak dan mendengarkan celoteh anak tentang sekolahnya. Dan bagiku, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Hidup di dua dunia,